Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada pihak terkait, terutama ya dari pihak tingkat lurah, tingkat kecamatan, dan wali kota, sampai PJ Gubernur itu. Tidak adanya penggusuran. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) atau yang biasa disingkat Sheet Pile yang berada di Kali Pesanggerahan Jakarta Barat. Sheet pile yang dipasang di sepanjang Kali Pesanggerahan yang melintas di Kembangan Selatan ini terhenti sejak tahun 2018. Makanya jangan heran sheet pile dibiarkan seperti ini. Ketika jelajah Jakarta menjelajahi pinggir Kali Pesanggerahan, terlihat ada sebagian wilayah yang sudah dipasangi sheet pile. Ada pula yang sama sekali belum. Padahal, warga berharap sekali sheet pile kembali dipasang karena aliran Kali Pesanggerahan yang melintas di RW 09 Kembangan Selatan ini mampu menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah pada Oktober 2023 ini Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta mencoba meneruskan warisan proyek pemasangan sheet pile yang sempat terhenti pada tahun 2018 lalu. Pertama-tama ya saya ucapkan puji dan syukur. Alhamdulillah itu kan selama ini yang diharapkan warga kami pada pemasangan sipil, saya sebagai RT juga sangat bersyukur sekali gitu kan. Sobat Jelajah Jakarta, namun ada tantangan nih yang dihadapi oleh Dinas SDA DKI Jakarta dalam pembangunan sheet pile di pinggir Kali Pesanggerahan ini. Pertama, tidak adanya penggusuran atau relokasi pemukiman warga yang berada di sekitar bantaran Kali Pesanggerahan. Kontraktor diminta membangun sheet pile mengikuti kali existing atau kali yang ada tanpa membongkar rumah-rumah warga. Saat ini kontraktor masih bekerja keras menancapkan sheet pile dengan menggunakan alat berat di lokasi yang memang memiliki area lebar. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini, tidak ada rumah warga, sehingga alat berat bisa leluasa bekerja. Namun, coba Anda perhatikan perjalanan saya ini Sobat Jelajah Jakarta, di mana sheet pile juga harus ditancapkan di pinggir kali ini, di mana sudah ada pemukiman warga sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Lalu bagaimana strategi kontraktor melakukan pemancangan sheet pile di lokasi yang ada rumahnya seperti ini? Untuk yang terkait dengan rumah warga, karena memang dari awal itu tidak ada istilahnya pembebasan lahan ataupun relokasi lah ya. Nah, ya terpaksa kan kita sesuai dengan medan yang ada, kita ya memaksimalkan lah dengan perencanaan yang ada itu supaya B sungai ini minimal bisa kecapai 14 meter gitu kan. Untuk pemancangan ini karena rumah warga ini sangat mepet dengan bibir sungai, ya kita melakukan pemancangan dengan metode alat pancang di atas ponton gitu kan. Dengan alat pancang di atas ponton.
Nah, kemudian kan ya kita istilahnya memobilisasi alat pancang, ya artinya nanti ada ponton angkut, ada juga ponton pancang gitu untuk alat pancangnya. Sobat Jelajah Jakarta, inilah ponton yang tadi sempat diungkapkan Pak Maman, di mana ponton ini nantinya diletakkan di tengah kali. Alat berat yang akan menancapkan seat pile akan dinaikkan di atas ponton ini. Dengan begitu, rumah-rumah warga di pinggir kali Pesanggerahan tidak digusur. Namun tentu persoalannya sebagaimana warga merasa pemancangan seat pile tersebut tetap berdampak bagi konstruksi rumah mereka. Dengan berjalannya waktu ini, apabila nanti ada kerusakan, pihak dia nanti yang benerkan gitu. Ada beberapa warga, Pak RT nanti kalau rusak gimana? Langsung tanya sama beliau gitu kan. Ternyata dari pihak pelaksana itu apabila ada keretakan disiap ganti atau membenarkan lagi gitu Pak. Ya kemarin juga waktu lagi pengukuran, pemotongan juga saya mendampingi. Ini sempat jebol nih Pak. Ibu air. Oh itu ya. Nah memang sebelumnya ada yang sungai belok-belok liku-liku. Nah itu sesuai dengan keinginan SDA juga, disesuaikan dengan medan yang ada. Artinya jangan sampai memakan atau memakai lahan warga lah, itu intinya. Intinya ya seperti itulah mungkin. Sebelum kita melakukan pemancangan, kita dokumentasilah rumah-rumah terdekat, apakah ada keretakan atau tidak. Nah nanti setelah selesai pemancangan ada keretakan, yaitu sesuai dengan komitmen Pak Denny sendiri akan diperbaikilah, intinya kan gitulah. Sobat Jelajah Jakarta, tantangan lain dalam proyek pemancangan seat pile adalah warisan persoalan pembayaran ganti rugi sebagian tanah milik yayasan yang belum sempat digantikan hingga kini. Oleh karena uang ganti rugi belum diberikan, ketika kontraktor coba minta izin bekerja di lahan yayasan tersebut, ditolak. Hal tersebut sempat diinfokan ke Jelajah Jakarta. Kontraktor coba meminta bantuan pihak SDA untuk memediasi persoalan ini. Jelajah Jakarta berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebab jika Anda sempat menonton di episode Jelajah Jakarta sebelumnya, kontraktor juga sempat mengalami hal serupa, di mana tidak diizinkan menancapkan seat pile sebelum pihak pemilik tanah yang tanahnya ini digunakan sebagai lokasi kerja mengizinkan. Alhamdulillah dengan komunikasi antara SDA, kontraktor maupun pemilik tanah, masalah selesai. Proyek kita ini berdampingan dengan pemilik lahan, yang dimana awal kita diprotes terkait dengan titik pancang. Alhamdulillah Pak, hari ini sudah ada titik temu. Kita pengen diskusi duduk bareng dengan pemilik lahan. Setelah diskusi, alhamdulillah ada titik temu gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, proyek pemancangan turap sepanjang kurang lebih 1 km ini mulai dikerjakan sekitar akhir September lalu dan berakhir pada 15 Desember mendatang. Ketika Jelajah Jakarta mampir ke lokasi, menurut Pak Tatang Setiawan selaku kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilakukan adalah melakukan pre-boring dan pemancangan beberapa seat pile. Yang sudah dilakukan di proyek Pesanggerahan ini, setelah kesepakatan yang pemilik lahan dengan dinas, dengan di pihak kontraktor, lalu kita melaksanakan sesuai arahan yang sudah disepakati, ya satu titik awal pre-boring kita mulai, terus pemancangan pertama, kedua dan ketiga ya untuk sampai hari ini tuh. Kemudian untuk selanjutnya kita akan pre-boring sampai ke titik yang disepakati dengan pemilik lahan itu. Di titik pertama ini menurut sondir itu dengan kedalaman 5 meter ke bawah itu terdapat hamparan tanah keras seperti cadas itu. Makanya kalau nggak di pre-boring itu nggak bisa kita pancang.
Jadi untuk pekerjaan pemancangan di pre-boring itu dulu lah. Sobat Jelajah Jakarta, yang menjadi kontraktor pelaksana di proyek pemancangan seat pile Kali Pesanggerahan ini adalah PT Waskita Jaya Purnama KSO PT Juda Citraguna dengan konsultan PT Displan Consult KSO PT Tri Bina Buana. Oleh karena proyek ini atas permintaan warga, maka kita harus dukung dan doakan agar proyek ini bisa berjalan lancar. Sehingga apa yang dilakukan bisa bermanfaat bagi warga yang selama ini terdampak banjir jika musim penghujan tiba. Assalamualaikum. Aduh, Pak. Mak, bagaimana, Mak? Ada. Lagi kurang sehat. Iya, iya. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi wilayah Jakarta Barat untuk melihat proyek pemancangan seat pile di Kali Pesanggerahan. Semoga konten ini bermanfaat. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate proyek pemancangan seat pile di Kali Pesanggerahan ini sampai tuntas. Jadi, saksikan terus episode demi episodenya ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu Jelajah Jakarta dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi setiap episode baru muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ya alhamdulillah ada yang senang gitu kan. Senangnya kenapa? Tanpa ada pembebasan. Toh juga walaupun ada pembebasan, warga juga nggak mau harga di bawah ini. Ya kalau bisa sih kan dari dulu kan emang saya minta mewakili beberapa warga kalau bisa apabila ada penggusuran harus diganti untung. Kasihan warga saya gitu kan.